Sebelum kita melakukan proses konseling, terlebih dahulu Ibu ingin menanyakan identitasnya dulu ya. Iya Bu. Silakan memperkenalkan namanya. Perkenalkan Bu, nama saya Pipit Erianti. Tujuan saya ke sini untuk melakukan konseling Bu. Iya. Sebelumnya apakah Pipit sudah pernah konseling? Belum Bu, saya belum pernah melakukan konseling. Baiklah, sedikit Ibu akan menjelaskan tentang konseling. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli. Di sini Pipit sebagai konseli dan Ibu sebagai konselor. Sebagai konselor akan membantu Pipit untuk menyelesaikan masalah Pipit. Tetapi untuk penyelesaian masalahnya tentu Pipit sendirilah yang akan menentukan. Ibu sebagai konselor hanya sebagai fasilitator untuk membantu Pipit menemukan alternatif penyelesaian masalah Pipit. Paham, Pit? Baik Bu, saya mengerti. Oke, untuk konseling kali ini Ibu beri waktu 30 menit. Apakah itu sudah cukup, Pit? Insya Allah cukup Bu. Baik, jadi Ibu mau tanya permasalahan Pipit itu apa? Boleh diceritakan? Bu, tapi maaf ya Bu, sebelumnya Ibu jangan bilang ke siapa-siapa. Soalnya saya takut Bu. Iya, jadi di dalam konseling ini ada namanya azas kerahasiaan, di mana azas kerahasiaan ini menuntut konselor untuk tidak menceritakan apapun yang konseli ceritakan kepada konselor. Jadi Pipit tidak perlu takut ya. Di sini hanya Pipit dan Ibu yang tahu. Baiklah Bu, saya akan cerita tentang masalah yang saya hadapi. Jadi begini Bu, kemarin setelah melaksanakan ulangan harian di sekolah, saya mendapat nilai yang rendah matematika, tapi memang saya tidak suka pelajaran matematika itu Bu. Menurut saya nilai yang saya dapat itu sudah cukup buat saya, karena saya juga tidak menyukai pelajaran itu. Namun orang tua saya malah marah Bu kalau nilai saya itu rendah. Saya juga menyatakan kepada orang tua saya bahwa saya tidak menyukai pelajaran itu. Bagi saya matematika itu sangat sulit, membosankan juga Bu. Jadi saya sangat membenci dengan pelajaran matematika. Jadi berdasarkan cerita yang Pipit sampaikan tadi, dapat Ibu simpulkan bahwa yang Pipit rasakan sekarang ini adalah rasa cemas, rasa kegagalan pada pelajaran matematika tersebut. Jadi Pipit menganggap bahwa pelajaran matematika itu sangat sulit, sangat membosankan, sehingga Pipit menjadi kurang fokus dalam mata pelajaran matematika tersebut. Betul, Pit? Betul Bu. Kenapa nilai saya itu sangat jelek? Padahal saya sudah belajar di rumah Bu. Saya merasa menjadi orang yang sangat bodoh Bu. Sedangkan teman-teman saya saja tidak pernah belajar namun mendapat nilai yang bagus. Nah, jadi sekarang apa yang ingin Pipit dapatkan setelah proses konseling ini? Hilangkan pikiran-pikiran negatif saya terhadap pelajaran matematika Bu, agar saya bisa mewujudkan impian orang tua saya Bu. Nah, semua itu berawal dari pikiran-pikiran Pipit sendiri ya. Pipit menganggap bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sangat sulit, pelajaran yang membosankan, sehingga Pipit beranggapan bahwa tidak ada pelajaran yang lebih sulit daripada matematika ini. Saya harus bagaimana Bu? Ini Ibu akan membantu Pipit untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif Pipit terhadap pelajaran matematika tersebut, agar nanti Pipit dapat mengubah pikiran-pikiran negatif tersebut menjadi pikiran yang positif. Soalnya saya belum mengerti Bu, bagaimana cerita menghilangkan pikiran-pikiran negatif terhadap pelajaran matematika tersebut Bu. Cerita yang Pipit sampaikan tadi dapat Ibu simpulkan bahwa konseling kali ini dapat digunakan teknik talk stopping atau penghentian pikiran. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teknik talk stopping ini. Jadi talk stopping itu merupakan teknik yang digunakan untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif Pipit terhadap pelajaran matematika dan menggantikannya dengan pikiran yang positif. Bu, terkait talk stopping ini. Betul, baik, bisa kita coba prakteknya. Baik Bu.
Ibu minta Pipit untuk rileks, tidak usah tegang, santai saja. Ibu minta Pipit memposisikan tubuh Pipit senyaman mungkin. Sekarang, Bu. Iya. Sudah merasa nyaman? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta Pipit untuk memejamkan mata Pipit. Ibu minta untuk tarik napas dalam-dalam, keluarkan, ulangi selama 3 kali dan Ibu akan menghitungnya. 1, 2, 3. Dah, buka matanya. Apakah Pipit sudah merasa rileks? Alhamdulillah sudah, Bu. Ibu minta kepada Pipit untuk memejamkan kembali matanya. Bayangkan Pipit berada di tempat yang sepi, tempat yang tidak ada orang sama sekali, misalnya di kamar atau di mana saja tempat yang sepi. Sekarang bayangkan bahwa pikiran-pikiran negatif itu ada pada diri Pipit, bahwa matematika itu pelajaran yang sangat menyulitkan, pelajaran matematika itu sangat membosankan, dan Pipit itu tidak suka pelajaran matematika. Nah, Ibu minta Pipit bayangkan dan katakan pikiran-pikiran negatif Pipit tersebut. Matematika itu membosankan, matematika itu menyakitkan, saya benci matematika. Nah, jadi itu tadi yang dinamakan dengan teknik talk stopping, yaitu menghentikan pikiran-pikiran negatif Pipit terhadap pelajaran matematika. Setelah Ibu bilang stop tadi, maka pikiran-pikiran negatif Pipit terhadap pelajaran matematika juga terhenti. Jadi itulah fungsi dari teknik talk stopping tersebut. Ibu mau tanya kepada Pipit, setelah melakukan teknik ini, apa yang Pipit rasakan? Iya, Bu, tadi saya merasa pikiran negatif saya itu terhenti, Bu. Sekarang coba Pipit pikirkan seperti tadi dengan memejamkan mata dan ungkapkan lagi, kemudian hentikan dengan diri Pipit sendiri. Ibu minta Pipit mempraktekkan untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif Pipit seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Setelah itu Pipit coba ungkapkan kata-kata negatif dan stopkan dari diri Pipit sendiri, kemudian kebalikan dari kata-kata negatif itu, yaitu kata-kata positif, bahwa Pipit itu bisa, Pipit itu mampu, dan Pipit itu bisa menghadapinya. Sekarang tanpa bimbingan Ibu, Ibu minta Pipit untuk mempraktekkan sendiri, mulai dari memejamkan matanya ya. Matematika itu menyakitkan, matematika itu membosankan, saya benci matematika. Stop. Saya mampu, saya bisa menghadapinya. Matanya kembali. Ibu minta Pipit untuk tarik napas lagi dalam-dalam, kemudian hembuskan, kemudian ulangi sebanyak 3 kali dan Ibu akan menghitungnya. 1, 2, 3. Jadi sudah boleh ya dibuka matanya. Bagaimana, Pit? Alhamdulillah, Bu, saya sudah lega, Bu. Kalau begitu ya, Pit, jadi teknik stopping itu dapat menghentikan pikiran-pikiran negatif Pipit nantinya. Nah, jadi Ibu minta setelah konseling ini nanti Pipit pulang ke rumah buat catatan-catatan kecil, kemudian tempel di kamar Pipit, agar nanti setiap bangun pagi Pipit mau ke sekolah, Pipit bisa melihat catatan kecil itu menempel di dinding tentang motivasi dari Pipit sendiri ya, Pit. Baik, Bu. Jadi sebenarnya teknik talk stopping ini sangat mudah digunakan. Jadi nanti apabila Pipit merasa ada pikiran-pikiran negatif, Pipit bisa praktekkan sendiri di rumah ya, Pit. Iya, Bu. Jadi Ibu akhiri konseling hari ini. Ibu rasa sudah cukup ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, karena sudah membantu saya, Bu. Iya, sama-sama ya, Pit. Hati-hati ya, Pit, pulang ya. Baik, Bu. Iya.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.